pendekar payung terbang, bersama pasukan pemberontak. Apakah Ananda tidak berpikiran untuk menyudahi hal ini? Menyerah misalnya? Tanya Prabu Satyaguna. Saya sudah terlanjur. Pengikut saya banyak. Saya mencoba peruntungan saja. Hati-hati Gusti Panglima, ujar Ki Brajaseti. Di antara pengikut Gusti itulah sebenarnya yang ingin jadi penguasa. Walaupun tidak menjadi maharaja tapi bisa mengatur dan mengendalikan segalanya. Entahlah, pikiran saya tidak sampai ke arah sana. Tapi nasihat Tuan Brajaseti akan saya ingat supaya saya selalu waspada. Begitulah akhirnya Prabu Satyaguna hanya memberikan perbekalan saja untuk pasukan Panglima Cakrawarman. Keesokan harinya pasukan yang sudah dicap pemberontak ini akan meninggalkan wilayah Cupunagara. Sebelum berangkat Cakrawarman menemui Ki Brajaseti dan Darmakoswara. Saya ingin mengajak serta Adijaya dalam perjalanan untuk menjadi teman ngobrol, pinta Cakrawarman. Oh, dia anak buahnya muridku. Tunjuk Ki Brajaseti ke arah Darmakoswara. Silakan Gusti Panglima. Lagi pula tugas dia sudah selesai mengantar saya, kata Darmakoswara. Agan tidak keberatan? Tanya Adijaya. Tentu tidak. Oh, ya. Ini upah selama kau jadi anak buahku. Darmakoswara memberikan sekantung kepeng emas kepada Adijaya. Terima kasih. Agan memang majikan yang baik. Kalau takdir masih mempertemukan kita suatu saat, saya akan kembali bekerja pada juragan. Ya. Semoga beruntung karena sekarang kau bersama juragan yang lebih besar. Hahaha. Begitulah perjalanan hidup Adijaya kini berganti majikan. Bersama Panglima Cakrawarman. Bersama pemberontak. Tapi tak peduli. Rombongan Cakrawarman bergerak ke arah tenggara. Pasukan inti yang terdiri orang-orang dengan jabatan tinggi berada di tengah termasuk Cakrawarman yang berada dalam kereta kuda. Orang-orang kepercayaan sang panglima menunggangi kuda masing-masing. Pasukan inti ini diapit dua pasukan prajurit di depan dan belakang. Masing-masing pasukan dikepalai oleh seorang senapati. Masih ada lagi. Di depan dan di belakang sejauh belasan tombak ada pasukan penjaga. Bila ada musuh datang menyerang, tugas mereka menghalau dan juga segera memberi tahu pasukan inti. Kabarnya pasukan dari daerah yang memihak Cakrawarman juga akan segera bergabung. Beberapa orang telah dikirimkan untuk menyampaikan perjalanan mereka. Kuda-kuda yang ditunggangi tidak digebah berlari, tapi hanya berjalan pelan saja. Menghemat tenaga, Adijaya diberikan tunggangan kuda. Berjalan di samping kereta yang dinaiki Cakrawarman. Beberapa orang kepercayaan Panglima tampak berbisik-bisik membicarakan Adijaya. Dengan indera pendengaran yang sangat peka, sebenarnya Adijaya bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi dia pura-pura tuli saja. Kita kemana, Gusti? Tanya Adijaya kepada Panglima Cakrawarman karena tempat duduk Panglima di dalam kereta dekat ke Adijaya yang di luar. Indra Prahasta. Tapi wilayah hutannya. Oh, itu daerah asal saya, Gusti. Oh, ya. Kau masih punya orang tua. Entah kenapa sang Panglima merasa suka bila berbincang dengan pemuda ini. Enak diajak ngobrol, walau suka ceplas-ceplos. Tanpa sungkan Adijaya menceritakan tentang dirinya yang berayahkan seorang perampok. Dari mulai kabur dari rumah sampai diusir dari padepokan. Tapi tidak menceritakan selama hidup di goa dan pertemuannya dengan makhluk guriang.
Ceritanya langsung loncat bertemu dengan Juragan Dharma Koswara. Mengenaskan juga nasibmu, ujar Panglima. Adijaya hanya tersenyum tipis. Ketika malam tiba, rombongan telah sampai di suatu desa. Namun, mereka lebih memilih wilayah hutan dekat desa untuk mendirikan tenda untuk istirahat. Mereka tidak ingin mengganggu penduduk desa apalagi bila ada serangan musuh datang. Jangan sampai rakyat biasa jadi korban. Walaupun pengikut Panglima ada yang berbuat onar, tapi bukan menyasar ke rakyat jelata. Apa Gusti Panglima tidak merasa cemas sewaktu-waktu musuh bisa datang tiba-tiba? Tanya Adijaya yang semakin akrab dengan Panglima. Walaupun secara usia mereka bagaikan ayah dan anak. Adijaya bertanya begitu karena mereka seolah-olah hanya melakukan perjalanan biasa saja yang tidak sedang dikejar musuh. Mendirikan tenda dan menyalakan api unggun untuk penerangan. Tentu saja ini akan mudah dilihat musuh. Aku percaya orang-orangku memiliki kepandaian yang tak diragukan lagi. Jawab Panglima yakin. Mereka duduk berdua saja di depan api unggun. Sejak ada Adijaya, Panglima Cakrawarman lebih sering mengobrol dengan pemuda itu. Sedangkan orang-orang kepercayaannya hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja. Gusti, siapa orang itu? Pandangan Adijaya menunjuk ke arah orang yang sedang berdiri di bawah pohon. Lelaki parubaya yang berbadan tinggi besar. Wajahnya klimis sehingga kerutan tuanya jelas. Namanya Ganggasara, seorang menteri dari Agrabinta. Agrabinta, bukankah kerajaan itu tidak memihak Gusti? Ya, hanya menterinya saja. Dia. Oh. Sebenarnya sejak mulai perjalanan Adijaya sering memperhatikan Ganggasara. Malam makin larut. Cakrawarman telah masuk ke tendanya. Adijaya masih di sana. Dia memperhatikan terus gerak-gerik Ganggasara yang sepertinya menunggu kesempatan. Begitu junjungan semua orang di sini beristirahat, menteri yang membelot dari kerajaannya ini langsung pergi entah kemana. Tapi dia tidak tahu kalau gerak-geriknya diawasi Adijaya dengan cara melayang tanpa suara menggunakan payung terbang mengikuti langkah sang menteri. Di suatu tempat yang jauh dari perkemahan, yang tidak bisa dilihat siapapun. Kecuali Adijaya karena diam-diam pemuda ini terus mengikuti. Ganggasara tampak berdiri seperti menunggu seseorang. Adijaya memperhatikan dari atas pohon. Indera pendengarannya dikuatkan sejelas mungkin. Lalu muncul satu sosok pendek bulat. Lelaki berbadan gemuk dan pendek yang wajahnya berewokan sedikit seram. Siapa dia? Dengan seksama Adijaya menguping pembicaraan mereka. Sesaat dia angguk-angguk kepala. Cukup lama mereka berbicara. Walaupun pelan hampir berbisik, tetapi Adijaya bisa mendengar dengan jelas. Tampak si gemuk pendek sudah menghilang di kegelapan. Lalu si menteri tinggi besar kembali ke perkemahan. Adijaya menunggu keadaan benar-benar aman. Siapa tahu orang bulat itu sakti mandraguna sehingga mengetahui keberadaannya lalu muncul lagi mencarinya. Ternyata tidak. Si pendek gemuk benar-benar hilang. Kemudian dia pun segera kembali ke perkemahan. Melayang tidak terlalu tinggi. Hanya 1 jengkal dari pucuk pohon. Tentunya menggunakan payung terbang jelmaan Guryang yang bisa dipanggil kapan saja. Suasana di perkemahan tampak sunyi. Beberapa prajurit jaga juga tidak ada yang mengobrol. Adijaya belum mengantuk. Dia harus memberitahu apa yang barusan dia dengar dari percakapan Menteri Ganggasara dengan orang pendek gemuk itu kepada Panglima Cakrawarman secara pribadi.
Empat mata. Kenapa kau belum istirahat? Tiba-tiba satu suara bertanya mengagetkan Adijaya. Ternyata Hastabahu, pemimpin Bayangkara. Belum ngantuk, Gusti. Tadi kau kemana? Selidik Hastabahu. Saya buang hajat, Gusti. Jawab Adijaya dibuat-buat malu. Hastabahu duduk di bongkahan kayu di samping Adijaya. Apakah kau masih kerabatnya Gusti Panglima? Bukan. Sebelumnya saya bekerja pada Juragan Dharma. Kemudian Gusti Panglima meminta saya ikut rombongan ini. Oh, begitu. Lantas untuk apa? Apa kau ditugaskan sesuatu? Pertanyaan Hastabahu cukup beralasan mengingat rombongan ini dalam perjuangan menggulingkan tahta di kerajaan pusat. Hanya teman ngobrol, jawab Adijaya polos. Memang begitu adanya. Hanya teman bicara. Cuma itu. Kukira kau mendapatkan tugas istimewa. Hastabahu melempar ranting ke api unggun lalu beranjak meninggalkan Adijaya. Apa yang Adijaya ketahui tentang Menteri Ganggasara? Ikuti terus lanjutannya. Episode sebelumnya. Dilema Prabu Satyaguna. Episode berikutnya. Menguntit. Pendekar payung terbang. Menguntit. Pagi hari di waktu balebat pasukan Cakrawarman sudah melanjutkan perjalanan. Seperti biasa Adijaya menunggangi kuda di samping kereta yang membawa sang panglima. Di belakang kereta, Hastabahu dan Ganggasara tampak berdekatan di atas tunggangannya. Tatapan Ganggasara tak lepas dari Adijaya. Semalam aku merasa diikuti seseorang, tutur Ganggasara. Gerakannya sangat halus. Pendekar berilmu rendah tak akan merasakan kehadirannya. Kau mencurigai seseorang? Tanya Hastabahu. Percakapan mereka pelan sekali. Seperti sedang berbisik-bisik. Entahlah. Aku harus mencurigai siapa. Semua orang-orang di sini di bawah kendali kita. Termasuk Panglima. Jawab Ganggasara. Pemuda itu. Hastabahu melirik ke arah Adijaya. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu. Dari kemarin sepertinya dia mengawasiku. Ya. Tampang bodoh kadang-kadang menipu. Tapi apa yang ditakutkan dari pemuda ingusan macam dia? Semalam aku sempat memperhatikannya. Tapi aku sedikit teledor. Dia menghilang sebentar tanpa aku ketahui kapan dia meninggalkan tempatnya. Waktu itu dia di depan api unggun. Anehnya, aku juga tidak tahu kapan dia kembali. Tahu-tahu sudah di tempatnya semula. Tutur Hastabahu diakhiri dengan cerita tadi malam saat dia menanyai Adijaya. Kita lihat saja. Dia takkan lepas dari pengawasanku. Apa yang mereka bicarakan tak lepas dari pendengaran Adijaya yang sangat peka. Gusti, apakah kita akan melewati hutan Palutungan? Tanya Adijaya kepada Panglima Cakrawarman. Ya, itu tujuan kita ke sana. Kita akan membuat markas baru di sana. Rencananya semua pasukan pendukung dari daerah-daerah akan menuju ke sana juga. Oh, Adijaya angguk-angguk sambil menerawang ke atas. Ada apa kau menanyakan itu? Saya ingin memberitahukan sesuatu. Tapi hanya berdua saja. Oh, ya. Apakah itu penting? Kau mengetahui sesuatu? Ya, Gusti. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Cakrawarman menongolkan wajahnya keluar jendela kereta. Menatap Adijaya. Entah kenapa pemuda ini berani balas menatap dengan raut muka sungguh-sungguh. Baiklah. Kau atur saja. Baik, Gusti.
Hutan Palutungan terletak di kaki Gunung Indrakila Ciremai, jauh di sebelah barat dari kota Raja Indraprahasta yang berada di sebelah timur malah agak masuk ke utara. Dalam waktu 7 hari pasukan pemberontak ini sudah sampai di sana. Saat matahari tepat di atas kepala mereka tiba. Seperti biasa mereka percaya diri. Tidak takut ancaman musuh menyerang. Bahkan terhadap Indraprahasta yang dalam hal ini memihak Tarumanagara. Di saat yang lain sibuk mendirikan tenda dan keperluan lainnya. 3 orang ini malah diam-diam meninggalkan kesibukan. Mereka adalah Menteri Ganggasara, Wakil Panglima Angkatan Perang Dewa Raja dan pimpinan Bayangkara Hastabahu. Mereka pergi ke suatu tempat terpencil yang jarang dimasuki manusia. Di dalam hutan yang rimbun. Cahaya matahari tidak dapat menembus lebatnya dedaunan sehingga suasana Nuwa tampak temaram. Pastikan tidak ada yang menguntit, ujar Hastabahu kepada Ganggasara. Memang di antara ketiganya, Ganggasara paling sakti ilmunya. Jadi dia dipercaya bisa merasakan kalau ada yang mengikuti. Ganggasara terpejam sejenak. Tidak ada. Benar. Gurumu memerintahkan kita ke sini. Tanya Dewa Raja kepada Ganggasara. Ya, aku akan memanggilnya. Kemudian Ganggasara menyatukan 2 telapak tangan di dada. Mulutnya komat-kamit. Seketika angin dingin berhembus sebentar. Tiba-tiba muncul sosok lelaki pendek gemuk yang wajahnya brewokan. "Eyang, kami datang," ucap Ganggasara. Yang dipanggil Eyang ini menatap satu persatu orang di depannya. Persyaratannya jelas. Aku dijadikan penasihat raja. Dan kalian mengendalikan semua roda pemerintahan atas kehendakku, kata si pendek gemuk. Ya, Eyang. Kami telah menyanggupinya, kata Ganggasara. Bagus. Aku akan segera mengumpulkan pasukan Guryang untuk membantu perjuangan kalian. Setelah berkata begitu sosok pendek gemuk yang dipanggil Eyang ini menghilang kembali. Siapa yang akan jadi Maharaja menggulingkan Cakrawarman? Tanya Ganggasara. 2 kawannya saling pandang. Dalam hati mereka sangat menginginkan kedudukan itu. Tapi melihat ketinggian ilmu Ganggasara, mereka seolah ciut. Dibayang-bayangi ketakutan akan direbut lagi tahtanya. Aku percaya kau saja, karena kau yang paling sakti di antara semuanya, ujar Dewa Raja. Ya, asal kami mendapatkan kedudukan yang paling tinggi setelah kau, ujar Hastabahu. Tiba-tiba, oh, jadi ternyata ini rencana kalian. Ketiga orang ini sama-sama berpaling ke arah sumber suara. Cakrawarman. Inilah yang dimaksud Adijaya ketika dia hendak memberitahukan sesuatu. Sebelumnya waktu Adijaya menguntit Ganggasara bertemu dengan sosok yang dipanggil Eyang. Ganggasara memberitahukan bahwa hutan Palutungan akan dijadikan markas dan meminta bantuan agar Eyang pendek gemuk itu mengirimkan pasukan Guryang. Tapi si Eyang mengajukan syarat. Seperti yang telah diketahui dalam percakapan tadi. Kemudian secara diam-diam Adijaya bersama Panglima menguntit mereka. Tentu saja si pemuda menggunakan kekuatannya agar tidak tersadap oleh mereka. Mereka terkejut melihat kedatangan Cakrawarman yang tiba-tiba. Hastabahu dan Dewa Raja sama-sama memandang Ganggasara. Maksudnya, kenapa bisa ada penguntit? Sedangkan tadi bilangnya tidak ada. Selagi bingung hendak berkata atau melakukan apa. Cakrawarman yang sudah tersulut amarah langsung menyerang ketiganya. Mau tak mau mereka harus melayani pemimpinnya.
Kejap berikutnya satu sosok berkelebat ke arah Ganggasara. Adijaya. Kau. Ganggasara terkejut bukan main. Adijaya langsung melancarkan serangan sambil membawa lawannya menjauh dari arena pertarungan. Cakrawarman melawan dua bawahannya. Kecurigaan Ganggasara benar. Bahwa Adijaya menyembunyikan sesuatu. Ternyata anak muda ini memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap sepele. Buktinya dia tidak merasakan saat dikuntit. Berarti waktu itu juga benar bahwa anak muda inilah yang menguntit lalu memberitahu kepada Cakrawarman sehingga terjadilah pertarungan ini. Karena sudah tahu kelebihan lawan, Ganggasara tidak tanggung-tanggung mengeluarkan semua kekuatannya. Jurus-jurus andalan langsung dikeluarkan dengan tenaga dalam penuh. Bagi Adijaya ini adalah pertarungan kedua setelah sebelumnya melawan pendekar Nusa Sabai. Kali ini lawannya lebih tangguh. Ganggasara memiliki hawa maut yang tak kenal ampun. Adijaya mengeluarkan jurus ciptaannya yang tak bernama dengan tingkatan yang lebih tinggi sambil sesekali meniru jurus lawan. Sampai 25 jurus berlalu Ganggasara belum juga bisa mendesak lawan. Sebenarnya Adijaya juga merasa was-was. Ragu akan kekuatannya karena sebenarnya dia belum benar-benar paham dengan ilmu yang dimilikinya. Namun, keraguan itu ia coba tindih dengan ketenangan. Sementara ini dia bertarung bukan untuk mengalahkan, tapi bertahan sambil mencari celah kelemahan lawan. Begitu celah terbuka, kesempatan didapat. Tak buang waktu lagi segera dia lancarkan pukulan. Deh! Telapak tangan kanan Adijaya berhasil menembus pertahanan lawan. Mendarat di dada Ganggasara yang bidang itu. Sehingga tubuh sang menteri ini terjengkang jatuh bergulingan hingga sejauh 5 tombak. Adijaya mengejar, tapi sosok Ganggasara lenyap bagai ditelan bumi. Sudah mengitarkan pandangan tapi tak terlihat tanda-tanda keberadaan orang itu. Kemana dia? Di sebelah sana pertarungan sang panglima lawan dua bawahannya masih berlangsung sengit. Hastabahu dan Dewa Raja tampak terdesak walaupun mereka yang mengeroyok. Cakrawarman sepertinya tak memberikan ampun kepada dua orang itu. Episode sebelumnya, bersama pasukan pemberontak. Episode berikutnya, akhir pemberontakan. Akhir pemberontakan. Di saat bingung seperti itu tiba-tiba angin lembut berkesiur menyentuh pundaknya. Adijaya kaget karena tiba-tiba saja melihat sosok kakek berpakaian resi serba putih. Rambut, kumis dan jenggotnya juga putih. Tubuhnya memancarkan cahaya putih berkilau. Lebih terkejut lagi, di samping kanannya sosok Guryang yang mengabdi padanya tiba-tiba muncul dalam keadaan bersujud. Seketika Adijaya merasakan dadanya berdebar kencang. Siapakah sosok di hadapannya? Cucuku, kau memiliki kekuatan besar maka tanggung jawabmu juga besar, berkata kakek itu. Suaranya pelan, lembut tapi berwibawa. Adijaya merasa keluh untuk berkata-kata. Aku tugaskan kau untuk melenyapkan calon biang kehancuran alam Pasundan. Adijaya masih tergagap. Tubuhnya gemetar. Dadanya semakin berdebar. Meski udara terasa dingin tapi ada setetes keringat di dahinya. Namanya Birawa Yaksa. Dia bersemayam di hutan Mandapa. Siapa Birawa Yaksa? Sebisanya pemuda ini bersuara. Dia gurunya Ganggasara. Ternyata orang pendek gendut itu Birawa Yaksa. Lenyapkan dia. Setelah berkata begitu kakek serba putih tiba-tiba lenyap.
Angin pun bertiup pelan lagi. Sosok Guryang bangkit berdiri. "Siapa dia?" tanya Adijaya. Melihat sikap Guryang tadi pasti dia tahu siapa orang serba putih tadi. Seluruh bangsa Guryang tunduk dan bersujud padanya. "Eyang Batara! Eyang Batara! Manusia setengah dewa yang maha sakti." Bangsa Guryang dan siluman tidak ada yang berani macam-macam sama beliau. Ingat Guryang. Ingat percakapan Ganggasara tadi dengan gurunya. Lalu, pasukan Guryang yang katanya akan membantu pasukan Panglima. Saya sudah memberitahu Raja Guryang. Mereka tidak akan menuruti perintah Birawayaksa. Oh, ya. Tuan harus segera mencari Birawayaksa. Dia manusia setengah siluman. Tuan harus menemukannya sebelum dia berganti jenis menjadi siluman seutuhnya. Jelas si Guryang sebelum sosoknya menghilang. Adijaya termenung. Ingat ucapan kakek yang disebut Eyang Batara tadi. Kekuatan besar, tanggung jawab besar. Seberat inikah tugasnya? Kemudian Adijaya kembali ke tempat pertarungan Panglima dan bawahannya. Ternyata Cakrawarman sudah tidak ada. Yang ada hanya Hastabahu dan Dewa Raja yang sudah terkapar jadi mayat. Di salah satu mayat itu ada selembar kulit pohon yang ada tulisannya menggunakan darah. Pemuda ini mengambilnya, lalu membaca tulisan itu. "Adijaya anakku, ya sepantasnya kau memang jadi anakku. Pergilah, jangan mengikutiku lagi. Aku tak ingin menyeretmu ke dalam hal ini. Aku tidak ingin nantinya kau dicap pemberontak. Kau masih muda, jalanmu masih panjang. Manfaatkan untuk jalan kebenaran. Aku sudah melihat kemampuanmu. Ternyata kau memiliki kekuatan luar biasa. Aku kagum. Berjuanglah." Dari Cakrawarman, Adijaya menghempaskan nafas. Semoga Gusti Panglima masih diberi keselamatan. Di ruang paseban Istana Indraprahasta, Prabu Wiryabanyu mengumpulkan para nayaka praja. Juga hadir beberapa utusan dari kerajaan tetangga. Dari telik sandi dia telah menerima kabar bahwa pasukan Cakrawarman mendirikan markas di hutan Palutungan. Mereka yang hadir adalah Ragabelawa Panglima Indraprahasta, Bonggol Bumi Panglima Pasukan Darat dari Sindangrejo, Limbur Sakti Panglima Pasukan Laut juga dari Sindangrejo, Tambak Giri Panglima Wadana, Tunggul Wesi Menteri Tanda, Tapak Batara Kepala Urusan Istana, Prabu Selalingganagara yang menjadi penghubung raja-raja, adik Prabu Wiryabanyu, Babar Kali Buyut Wanagiri, Jarandewa Menteri Tua, Wisakni Menteri Muda dan Brahmana Resi Samhitaka Pendeta Wisnu Pembawa Sangkala penanggung jawab pertapaan dan Sungai Gangga. Prabu Wiryabanyu membuka percakapan. Pasukan akan dibagi dua. Panglima Limbur Sakti membawa pasukan pertama menyusuri Sungai Cimanuk. Nantinya akan bergabung dengan pasukan Manukrawa yang dipimpin Panglima Welut Braja. Dan pasukan kedua akan dipimpin oleh saya bersama Panglima Ragabelawa. Kita akan bergerak ke selatan dulu lalu berbelok ke barat dan kembali ke utara di mana pasukan Cakrawarman berada. Penyerangan akan dilakukan waktu balebat. Demikian titah Sang Prabu yang langsung disetujui oleh semua yang hadir. Pagi hari waktu balebat, pasukan Cakrawarman yang sebagian besarnya sedang terlelap dikejutkan oleh suara gemuruh. "Musuh datang!" teriak seorang prajurit jaga. Prajurit lain segera berlari menuju tenda Cakrawarman. "Ampun, Gusti Panglima,
Musuh datang menyerang. Cakrawarman terperanjat dari tidurnya. Apakah pasukan bantuan sudah tiba? Belum, Gusti. Cakrawarman membanting tangannya. Kesal. Siapkan semua pasukan. Kita hadapi mereka. Sendika. Gusti. Pasukan Cakrawarman pun segera menyerbu. Keadaan yang tidak siap membuat mereka kewalahan menghadapi musuh. Namun, bagi orang-orang kepercayaan Cakrawarman yang memiliki kepandaian lebih tidak terlalu kaget. Hanya menyesalkan, musuh menyerang secara licik. Tapi ini memang bukan perang resmi. Ini penyerangan menumpas pemberontak. Jadi kapan saja waktunya, yang penting pemberontakan bisa diredam. Cakrawarman juga sudah turun menghalau serangan prajurit musuh. Dia heran, kenapa pasukan bantuan dari berbagai daerah yang mendukungnya belum juga tiba. Apa mereka mendadak berubah pikiran? Begitu tiba waktu, Carancang Tihang, pasukan yang dipimpin Limbur Sakti yang bergabung dengan pasukan Manukrawa datang menambah kekuatan musuh. Pasukan Cakrawarman semakin kewalahan. Banyak prajuritnya tewas. Bahkan beberapa orang kepercayaan yang terbilang sakti juga tak mampu menahan amukan lawan. Akhirnya banyak yang tewas juga. Semua kejadian itu disaksikan oleh Adijaya dari pucuk sebuah pohon. Tangan kanannya memegang payung terbang yang terbuka agar badannya selalu melayang. Dia melihat Panglima Cakrawarman begitu gigih melawan musuh-musuhnya. Prajurit biasa tampaknya tidak mampu menyentuh sang panglima. Sehingga yang menjadi lawannya adalah yang sudah berpangkat senapati. Melihat ada Prabu Wiryabanyu yang agak jauh, Cakrawarman melompat mendekati. Mengira panglima akan menyerang sang Prabu. Beberapa orang langsung menghadang dengan tombak terhunus. Jerk, jerk. Tak mampu menahan laju tubuhnya yang sedang melompat, akhirnya beberapa tombak menembus dada dan perutnya. Sang panglima menatap sayu kepada Prabu Wiryabanyu. Kemudian Raja Indraprahasta ini mendekat. Beberapa prajurit mundur setelah melihat isyarat sang Prabu. Tubuh Cakrawarman goyah hendak ambruk, tapi ditahan Prabu Wiryabanyu. Bibirnya bergetar seperti ingin berbicara. Lalu Prabu Wiryabanyu mendekatkan telinganya. Cukup lama Cakrawarman membisikkan sesuatu kepada Raja Indraprahasta itu sebelum akhirnya tubuhnya terkulai ambruk tak bernyawa lagi. Dari atas pucuk pohon, Adijaya meneteskan air mata menyaksikan kejadian itu. Panglima Cakrawarman pasti sudah memberitahukan kebenarannya kepada Prabu Wiryabanyu, pikir pemuda ini. Hal ini bisa dilihat dari wajah Prabu Wiryabanyu yang tampak prihatin. Pertarungan berhenti. Sisa prajurit Cakrawarman menyerah. Begitulah akhir dari pemberontakan Panglima Cakrawarman. Sang Panglima tewas. Para pengikutnya yang masih hidup digiring ke kota Raja Tarumanagara. Yang benar-benar terlibat dihukum mati. Yang cuma ikut-ikutan masih diampuni dengan syarat bersumpah setia kepada Tarumanagara. Atas keberhasilan menumpas pemberontakan ini, Kerajaan Indraprahasta mendapatkan penghargaan. Prajurit Indraprahasta dijadikan pasukan Bayangkara di pusar Tarumanagara. Salah satu putri Prabu Wiryabanyu dinikahi oleh Maharaja Wisnuwarman. Sungai Gangga yang berada di wilayah Indraprahasta dijadikan tempat untuk mandi suci para kerabat istana. Adijaya sudah tidak ada di tempatnya. Dia sudah berjalan di suatu desa. Perutnya yang lapar membuatnya mencari kedai. Dia punya banyak kepeng emas pemberian Dharma Koswara. Jadi dia tidak perlu kerja dulu untuk mendapatkan makan. Ya,
Itulah pikirannya. Jika ingin makan, maka harus kerja. Sambil makan sambil tanya-tanya tentang hutan Mandapa. Tugas pertamanya sebagai manusia yang mempunyai kekuatan. Berhasilkah? Episode sebelumnya. Menguntit. Episode berikutnya. Hutan Mandapa. Pendekar payung terbang. Hutan Mandapa. Setiap orang yang dijumpai dalam perjalanan kemudian ditanya tentang hutan Mandapa. Mereka terkejut dan heran walaupun akhirnya menunjukkan arahnya. Sampai akhirnya Adijaya menemukan hutan yang dimaksud. Namun, dia masih belum yakin. Maka begitu melihat dua orang petani yang baru pulang dari ladang, pemuda bongsor ini bertanya lagi. Maaf, Paman, apakah itu hutan Mandapa? Tunjuk Adijaya ke arah hutan lebat di ujung tanah ladang itu. Dua petani ini saling pandang. Iya, jawab salah seorang dari mereka. Kamu mau apa? Tanya yang satunya. Seperti yang lainnya, dua orang ini juga tampak heran. Setelah menarik nafas lalu Adijaya beranikan bertanya apa yang menjadi ganjalan hatinya ini. Maaf, Paman. Setiap orang yang saya tanyai tentang hutan Mandapa, kenapa tampak aneh? Ya, hutan itu memang aneh, Nak. Tapi tidak membahayakan. Maksudnya, Adijaya belum mengerti. Sebaiknya kamu coba sendiri. Bagaimana caranya? Kamu masuk ke hutan itu dari sini. Jalan lurus terus, jangan belok-belok dan jangan berhenti. Adijaya diam sejenak, menatap langit tengah hari yang begitu terik. Setelah menghela nafas, remaja ini melangkah memasuki hutan yang jaraknya sekitar 10 tombak dari tempatnya. Sesuai petunjuk petani itu dia berjalan lurus terus. Begitu di dalam hutan udara terasa dingin. Adijaya terus melangkah. Ternyata ujung hutan tak berapa jauh. Hanya 15 tombak lebih dia sudah keluar lagi dari hutan. Aneh. Di ujung sana Adijaya melihat dua petani itu sudah berdiri menunggu. Loh, kok Paman berdua sudah di sini? Tanya Adijaya begitu sampai. Dua orang ini sama-sama tersenyum. Bukan begitu. Tapi kamu yang balik lagi ke sini. Jawab salah seorang. Adijaya mengitarkan pandangan. Terkejut. Dia memang berada di tempat semula. Benar-benar aneh. Itulah keanehannya, Nak. Ujar yang satunya. Dari manapun memasukinya, akan seperti itu yang dialami. Adijaya angguk-angguk kepala. Terima kasih, Paman. Memangnya kamu mau apa? Bertemu penghuninya. Jawab Adijaya sejujurnya. Dua petani ini melongo semakin heran lalu bergegas meninggalkan Adijaya tanpa bertanya lagi. Namun, mereka menghentikan langkah ketika melihat Adijaya kembali masuk ke hutan. Tidak seperti semula, ternyata pemuda itu tidak balik lagi ke tempat semula. Ditunggu agak lama belum juga muncul. Mereka saling pandang lagi sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan tempat itu. Yang dilakukan Adijaya ketika sudah merasa sampai di tengah-tengah, dia berhenti. Di ujung depan sana terlihat pinggiran hutan bersisian dengan ladang yang belum ditanami lagi, lalu jauh lagi di ujungnya terlihat dua petani yang masih keheranan melihatnya. Kalau diteruskan maka akan seperti semula kejadiannya. Lalu Adijaya memutar badan berbalik arah. Dia tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Pinggiran hutan tempat dia memasukinya semula kini hilang.
Yang terlihat adalah belantara lebat bagai tanpa ujung. Kemudian dia berputar lagi menghadap kanan. Ajaib. Kini dia berada di tengah belantara sepi dan lembab, bahkan agak remang karena sedikit mendapat cahaya surya. Pemuda ini tersenyum puas seperti baru saja memecahkan sebuah teka-teki. Benar, hutan ini memang aneh. Tidak sembarang orang memasukinya. Adijaya menarik nafas lega. Kini dia harus memecahkan teka-teki selanjutnya untuk menemukan tempat tinggal Birawayaksa. Dia yakin bisa. Sampurasun. Suara itu terdengar melengking, menggema, bahkan menggetarkan jiwa. Mengandung tekanan tenaga dalam yang cukup besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melakukannya. Terlebih lagi di tengah hutan Mandapa. Rimba yang belum terjamah manusia biasa. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke tempat tersembunyi ini, yaitu Birawayaksa dan murid-muridnya. Namun, di hari yang tidak jelas siang atau malam dikarenakan rimbunnya dedaunan pohon yang menjulang tinggi, suara tadi bukan berasal dari ketiganya. Sosok Birawayaksa muncul seperti bayangan. Dia melihat seorang pemuda berdiri 5 tombak di depannya. Terkejut dan aneh. Bagaimana bisa ada orang lain mampu menerobos masuk ke tempatnya? Siapa kau? Suaranya yang sember keluar tanpa sengaja seperti orang bodoh yang bertanya. Aku Adijaya. Birawayaksa mengerutkan kening. Sepertinya dia pernah melihat pemuda ini. Oh. Rupanya kau yang tempo hari bersama Cakrawarman. Wah, Gelosia. Si kakek pendek gemuk ini pernah melihat Adijaya saat menghajar muridnya, Ganggasara. Sehingga dia terpaksa membawa lari muridnya. Gara-gara pemuda ini, hasratnya gagal menjadi penasihat raja. Dalam hati penguasa hutan Mandapa ini bicara. Anak ini bisa masuk ke tempatku. Pastinya bukan orang sembarangan. Aku harus hati-hati. Mau apa kau? Tanya Birawayaksa. Aku hanya menjalankan tugas. Membawa Ganggasara. Birawayaksa terbahak-bahak. Tawanya mengandung tenaga dalam. Kuat. Sampai-sampai Adijaya melipatkan kekuatan halusnya. Ada anak tikus masuk ke sarang singa. Rupanya kau sengaja mengantar nyawa. Aku tidak akan banyak basa-basi lagi. Seru Adijaya. Pemuda ini langsung menerjang dengan tinju dan tendangan jurus ciptaannya yang tanpa namai. Sesaat Birawayaksa terkesiap, tetapi langsung sigap. Dengan berkelit sedikit serangan lawan dapat dielakkan. Sebenarnya bisa saja Adijaya menyerang dengan cara adu tenaga halus tanpa menggerakkan badannya. Hanya kekuatan dalam yang saling bertarung. Tetapi dia ingin menggunakan jurus layaknya tenaga kasar. Gelo. Kecil-kecil main licik. Hardik Birawayaksa sambil melayani gerak serangan Adijaya. Bukan licik, tapi cerdik. Teriak Adijaya. Kalau adu tenaga halus sudah pasti aku bukan tandinganmu. Tapi apa kau tidak malu menghadapi anak kecil pakai cara orang tua? Birawayaksa mendengus jengkel. Terpaksa dia melayani penantangnya. Dilihat dari gerakannya, walaupun pemuda itu yang menyerang duluan, tapi tidak tampak bernafsu ingin mengalahkan. Malah seperti sedang menghafal gerakan saja. Tenang. Namun, tenaganya mantap. Untuk menghindari kemungkinan buruk, maka kakek penghuni hutan Mandapa ini melapisi gerakannya dengan tenaga dalam. Tentu saja Adijaya juga merasakan getaran tenaga dalam lawan. Namun, dia yakin dengan jurus ciptaannya. Makin lama gerakan Adijaya makin cepat, mantap bertenaga.
Gerakan sempurna dan juga indah dipandang. Akan tetapi tetap saja dia seperti tidak ingin menjatuhkan. Dua pertanyaan dalam benak Birawayaksa. Apakah pertarungan ini hanya dianggap latihan saja atau sengaja memancing agar dia mengeluarkan jurus mautnya? Jika dipikir ke depannya, tentu saja pemuda ini akan menjadi penghalang untuk menggapai cita-citanya. Merajai dunia persilatan. Oleh karena itu, Birawayaksa tidak mau bermain-main lagi. Segera dia kerahkan tenaga dalam besar. Dipadukan dengan gerak jurusnya, mengubah dari bertahan ke menyerang. Serta-merta angin berhembus kencang mengiringi setiap gerak tangan dan kaki manusia setengah siluman penunggu hutan Mandapa ini. Hal ini membuat tubuh Adijaya bagai kayu kering terhempas angin. Adijaya terlempar oleh kekuatan angin dahsyat milik lawannya. Namun, seperti ditarik oleh seutas tali, tubuh Adijaya terbetot kembali mendekat ke arah lawan. Ini bukan bagian dari ilmu Birawayaksa karena kakek ini juga tampak terkejut, tetapi memang Adijaya yang mampu melakukannya. Pada saat mendekat itulah Adijaya melancarkan pukulan yang disertai angin kuat. Des. Dua telapak beradu. Episode sebelumnya, akhir pemberontakan. Episode berikutnya, fitnah. Pendekar payung terbang. Fitnah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Hanya membuat tubuh Adijaya kembali terpental. Namun, seperti tadi tubuhnya seolah terbetot kembali lalu menghantamkan pukulan lagi. Kali ini Birawayaksa menambah tenaga dalam di pukulannya. Ternyata kecele. Pukulan Adijaya mendadak dibatalkan. Gerakannya seolah-olah membelokkan pukulan dengan memutar badan ke kiri. Tapi tubuhnya melayang memutari sosok lawan. Dengan sigap Birawayaksa juga memutar tubuhnya. Ternyata tertipu lagi. Pemuda itu hanya mengitarinya tanpa menyerang. Sambil tersenyum sosok Adijaya menjauh sekitar 3 tombak di depan Birawayaksa. Setelah menarik nafas dalam-dalam, menghimpun tenaga dalam yang berasal dari kekuatan lumut ungu yang dimakan tak sengaja sewaktu terjebak dalam goa. Sosok Adijaya melesat bagai anak panah lepas dari busurnya. Kali ini serangannya tidak tanggung-tanggung. Tugasnya harus segera diselesaikan. Dalam pada itu, Birawayaksa hanya sekejap mempersiapkan diri. Namun, tenaga dalamnya sudah terhimpun penuh. Wush! Sosok Adijaya menghantam tubuh Birawayaksa yang sudah siap menghalaunya dengan mendorongkan telapak tangan. Des! Bler! Entah apa yang terjadi ketika dua tubuh berbenturan. Hanya timbul ledakan dahsyat yang mengeluarkan asap putih tebal menutupi sosok keduanya. Setelah itu angin tak kencang lagi hembusannya. Keadaan tampak sunyi. Begitu asap tebal itu perlahan menghilang, tampaklah Adijaya tengah duduk bersila mengatur nafas dan aliran darahnya. Kemana Birawayaksa? Tiba-tiba terdengar suara menggema datang dari kejauhan. Suara Birawayaksa. Aku akui kehebatanmu, anak muda. Tapi aku belum kalah. Aku akan terus merintangimu dengan caraku. Adijaya menghela nafas setelah keadaan dirinya baik kembali. Yah, dia kabur. Kemudian Adijaya bangkit segera meninggalkan hutan yang kini telah hilang keanehannya bersama kaburnya sang penghuni. Hutan Mandapa kini tak beda dengan hutan biasa yang lain. Semburat jingga menghiasi langit barat ketika Adijaya memasuki sebuah desa yang mulai sepi dari kegiatan para warganya. Angin malam mulai menyelimuti jagat hingga terasa ke kulit.
Rupanya sampai setengah hari dia di dalam hutan Mandapa beradu kekuatan melawan Birawayaksa. Sekarang, dia harus mencari dan mengejarnya entah dengan cara apa. Tiba-tiba saja bergerombol orang desa menghadang dan mengepungnya. Adijaya bingung dan heran. Apa yang terjadi? Semua orang menatapnya garang. Penuh permusuhan. Ini dia orangnya. Ki Lurah. Ya, benar. Dia orangnya. Adijaya belum sempat bertanya. Ia hanya mengitarkan pandangan ke semua orang yang jumlahnya lebih dari 20. Masih kebingungan. Ini Ki Lurah. Lalu orang yang dipanggil Ki Lurah maju menghampiri Adijaya. Benar. Tunjuk Ki Lurah. Rupanya kau di sini. Ada apa ini? Tanya Adijaya yang benar-benar bingung. Ah, jangan berlagak dungu. Kau. Sentak salah seorang warga. Adijaya hanya menatap penuh tanya kepada Ki Lurah. Kau pembunuh salah seorang warga saya. Jelas Ki Lurah. Pembunuh. Semakin heran Adijaya. Saya baru saja tiba di desa ini. Orang-orang berteriak memaki terdengar seperti gemuruh di senja hari. Jangan mengelak anak muda. Banyak saksinya kau baru saja membunuh warga saya. Termasuk saya juga melihatnya. Kau pasti salah lihat, Ki Lurah. Saya baru saja datang di sini. Tidak. Kau harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tidak. Saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Adijaya mulai panik. Baru sekarang dia dituduh melakukan yang tidak pernah diperbuatnya. Bahkan membunuh musuh pun dia tidak pernah. Apalagi membunuh orang yang tak berdosa dan tak dikenalnya. Tangkap dia. Jangan sampai lolos. Puluhan warga serta-merta meluruk hendak menangkap Adijaya. Namun, karena panik dan tak merasa melakukan, Adijaya langsung sigap meloncat ke atas. Memanggil dan menggunakan payung terbang. Melesat jauh meninggalkan kerumunan warga. Cari terus sampai dapat. Lalu bawa ke rumah saya. Perintah Ki Lurah yang langsung dikerjakan para warganya yang sedang dilanda amarah atas pembunuhan yang terjadi. Kalian pimpin warga mencari dan menangkap pembunuh itu. Suruh Ki Lurah kepada 2 pembantunya setelah sampai di rumah. Baik, Ki. Begitu masuk ke rumah, Ki Lurah tampak terkejut. Dia melihat seseorang tengah duduk bersama istrinya di ruang tengah. Kau. Ki Lurah mendadak keluh. Badannya kaku tak bisa digerakkan. Yang duduk di sana ternyata Adijaya. Anak ini mau bicara baik-baik, kata istrinya. Ki Lurah sudah bisa menggerakkan badannya lagi tapi belum bisa bersuara. Lalu dia duduk di lantai di mana istrinya dan Adijaya duduk. Saya mau bertanggung jawab, Ki. Ujar Adijaya. Tapi mohon ikuti permintaan saya. Apa maksudmu? Kini Ki Lurah sudah bisa bicara lagi. Kaku dan keluhnya Ki Lurah tadi adalah perbuatan Adijaya. Sekarang pemimpin desa itu bersikap lembut. Mungkin karena tahu anak muda yang dituduh pembunuh ini bukan orang sembarangan. Rahasiakan keberadaan saya di sini. Jangan sampai warga desa mengetahuinya. Cukup Ki Lurah dan keluarga saja. Biarkan orang-orang menganggap saya kabur dan tidak mau bertanggung jawab. Menjelaskan Adijaya. Selanjutnya bagaimana? Hanya menunggu perkembangan berikutnya. Saya pastikan, saya akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tapi, kau kan pembunuhnya. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Jangan takut. Saya akan bertanggung jawab. Ki Lurah tidak mengerti sama sekali dengan rencana Adijaya. Dilihat dari cara bicaranya,
Anak muda ini seperti orang baik. Begitu pikiran Ki Lurah. Tenanglah, Ki Lurah. Saya tidak akan lari. Yang penting ikuti saja saran saya. Lama Ki Lurah tampak berpikir. Suasana jadi tampak sunyi. Baiklah. Akhirnya ketiga orang ini sama-sama menghembuskan napas panjang seolah baru saja melewati suasana tegang. Ki, yang berbaring itu siapa? Tanya Adijaya menunjuk ke lelaki muda kurus yang terbaring di atas tikar tebal. Anak saya. Kenapa dia? Ki Lurah menunduk lesu setelah menatap istrinya dahulu. Dia lumpuh sejak umur 12 tahun disebabkan terjatuh dari pohon. Yang menjelaskan adalah istrinya Ki Lurah. Sekarang berapa tahun? 17. Sudah diobati. Tidak ada yang mampu. Adijaya mendekati lelaki kurus lumpuh terbaring ini. Tangannya meraba tulang-tulang kaki dan tangan anak Ki Lurah ini. Dia ingat pernah membaca kitab tentang pengobatan di Padepokan Linggapura. Bolehkah saya mengobatinya? Suami istri ini saling pandang. Anak itu hanya cari muka saja atau memang benar-benar bisa mengobati? Adijaya tersenyum. Saya mengerti. Tapi, cobalah beri kesempatan kepada saya. Saya belum tahu siapa kamu. Saya cuma pernah melihat kau membunuh wargaku. Apa saya harus percaya? Sekali lagi Adijaya tersenyum. Setidaknya ini bentuk tanggung jawab saya dan juga membuktikan bahwa saya bukan pembunuh. Lupakan dulu soal itu. Sekarang izinkan saya mengobati anak Ki Lurah. Kalau memang kau mampu, silahkan. Ada baiknya saya percaya dulu sama kamu. Terima kasih, Ki. Lalu Adijaya meminta istri Ki Lurah mencari bahan dan tanaman obat yang harus disediakan. Segera saja istri Ki Lurah menyanggupinya. Sementara istri Ki Lurah sedang mencari bahan dan tanaman obat, Adijaya mengurut-urut seluruh badan pemuda kurus anak Ki Lurah dengan menyalurkan hawa hangat yang membukakan jalan-jalan darah yang sudah tersumbat sehingga mengalir kembali dengan lancar. Episode sebelumnya, Hutan Mandapa. Episode berikutnya, Mengobati lumpuh. Mengobati lumpuh. Hawa sakti ini membuat badan si anak muda lumpuh terasa segar. Wajahnya yang pucat bagai mayat kembali merona merah. Sepercik semangat hidup seolah muncul lagi setelah sekian lama dirundung keputusasaan dan harapan hampa. 7 hari lamanya Adijaya berada di rumah Ki Lurah tanpa ada yang mengetahui siapapun kecuali keluarga yang hanya 3 orang. Selama itu Adijaya dengan rutin dan tekun mengamalkan ilmu pengobatannya untuk yang pertama kali. Harap-harap cemas sebenarnya yang dirasakan Adijaya. Sedikit ada keraguan dia bisa menyembuhkan anak Ki Lurah itu. Ternyata, ketekunan dan kesungguhannya membuahkan hasil. Setelah 4 hari diobati dengan ramuan disertai aliran hawa sakti yang dia miliki membuat badan anak lumpuh itu bisa digerakkan walau sedikit. 2 hari berikutnya dia sudah bisa duduk. Dan hari ini, hari ke-7, sang anak sudah bisa diajari jalan dibantu ibunya. Sungguh tak disangka, bagi keluarga Ki Lurah apalagi Adijaya. Usahanya membawa perubahan yang dibilang sangat cepat. Hanya 7 hari. Betapa senangnya Ki Lurah apalagi istrinya. Melihat sang anak mulai bisa bergerak lagi setelah sekian lama bagaikan mayat hidup. Selalu tergeletak di pembaringan. Tapi dalam hati Ki Lurah tak habis pikir. Beberapa hari yang lalu dia melihat Adijaya begitu kejam membunuh warganya. Sementara selama di rumahnya ia melihat pemuda itu begitu baik dalam menggunakan kemampuan.
baik kemampuan pengobatan atau kesaktiannya. Aneh. Sungguh aneh. Sifat yang bertolak belakang. Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara perkembangan yang ditunggu tampaknya tidak jelas. Hari ke-8. Rana. Anak lelaki semata wayang Ki Lurah yang sebelumnya lumpuh kini bisa belajar berjalan sendiri dengan kayu penyangga tanpa bantuan ibunya lagi. Hidupnya tampak semangat lagi. Badannya semakin berisi karena jadi senang makan sejak diobati Adijaya. Juga membantu dalam pemulihan tenaga. Riak keceriaan, gembira dan bahagia tampak di wajahnya yang sekarang semakin kelihatan tampannya. Perasaan Ki Lurah campur aduk antara senang dan bingung. Sedangkan sang istri tampaknya tak peduli tentang kejadian pembunuhan yang melibatkan Adijaya. Dia lebih memedulikan keadaan anak satu-satunya. Di suatu malam ketika istri dan anaknya telah terlelap dalam impian, Ki Lurah menyempatkan untuk berbincang dengan Adijaya. Bagaimana? Adijaya? Adijaya mengerti maksud pertanyaan Ki Lurah. Saya yakin, walaupun cuma perkiraan, tapi saya yakin akan ada sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Saya tidak mengerti maksudmu. Saya mohon Ki Lurah tenang saja. Lagi pula kalau saya benar-benar pembunuh, tentunya akan sangat mudah saya membunuh Ki Lurah sekeluarga. Ki Lurah tundukkan kepala. Dalam hati dia membenarkan ucapan Adijaya. Pemuda itu memiliki kekuatan layaknya seorang pendekar pilih tanding. Ada kejanggalan yang kalau saya jelaskan, Ki Lurah tidak akan mengerti. Adijaya diam sejenak. Terngiang ancaman Birawayaksa sebelum dia keluar dari hutan Mandapa. Saya hanya bisa mengikuti saranmu. Kau telah berjasa banyak kepada keluarga saya. Anak saya yang lumpuh kini bisa bergerak kembali berkat pertolonganmu. Lupakan soal itu. Saya hanya ingin menyalurkan pengetahuan pengobatan yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Sementara sebelum masalah ini jelas terang benderang, Ki Lurah boleh anggap saya pelaku pembunuhan itu. Keduanya kini terdiam dalam kesunyian malam yang mencekam. Karena sejak terjadinya pembunuhan itu suasana desa jadi tidak tentram. Warga takut hal itu akan terjadi dan memakan korban lagi. Di salah satu rumah warga, sebuah keluarga yang berjumlah 3 orang yaitu sepasang suami istri dan anak tunggalnya yang seorang gadis tengah bercengkrama di pagi hari yang cerah ditemani beberapa hidangan hangat. Di tengah hangatnya suasana yang nyaman mendadak dikejutkan oleh seseorang yang entah dari mana asalnya. Tahu-tahu sudah berdiri di pintu yang terbuka. Aha, rupanya sedang asyik sarapan, ujar orang itu. Seorang pemuda seumuran dengan si gadis. Sepasang matanya langsung melirik nakal kepada si gadis. Sang gadis langsung tersurut berlindung di balik ibunya. Hatinya berdebar-debar. Walaupun si pemuda kelihatan tampan, tapi terpancar hawa menyeramkan yang membuatnya takut. Kau. Si ayah terkejut melihat orang yang baru datang itu. Dia mengingat-ingat sesuatu. Sepertinya pernah melihat lelaki ini. Ya, ini aku, sahut si pemuda yang diakhiri tawa yang mengerikan. Kau si pembunuh tempo hari itu, seru si ayah. Rasa marah dan takut langsung menyelimuti mereka. Si gadis semakin mengkeret ke badan ibunya. Mau apa kau? Sentak si ibu. Si pemuda terbahak-bahak. Aku suka anak gadismu. Aku mau dia. Tidak. Hardik si ibu. Eneng. Kau cepat lari. Ibu. Beritahu Ki Lurah.
Biar aku yang menghadapi **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 *Si ibu juga bergegas menuju Kilurah. Dan si ayah langsung menerjang ke arah si pemuda dengan kemampuan yang dimilikinya. Inginnya dia menggunakan senjata. Tapi tidak ada sesuatu pun yang ada di dekatnya. Si pemuda dengan congkak melayani serangan lelaki setengah baya itu. Dia menganggap enteng lawannya. Punya ilmu apa kau? Berani melawanku? Tentu saja kemampuan si ayah yang tak seberapa itu dengan mudah dipatahkan. Bahkan berbalik, si ayah menjadi bulan-bulanan si pemuda yang begitu gampangnya menghujaninya dengan pukulan-pukulan telak. Sehingga keadaannya menjadi babak belur lalu ambruk dengan tubuh penuh luka. Tunggu di sini. Aku akan mencari anakmu. Si pemuda mengejar ke arah si gadis tadi berlari. Si ayah ingin menghentikan langkah si pemuda. Namun, apa daya tenaganya bagaikan lenyap dari badannya. Dia sangat tak berdaya seperti lumpuh saja. Beberapa saat kemudian si pemuda sudah kembali lagi sambil menyeret si gadis dengan kejam sambil tertawa puas. Lihat. Aku akan memberikan sesuatu padanya, kata si pemuda. Si gadis menjerit-jerit ketakutan sambil meronta-ronta. Namun, upayanya untuk melepaskan diri dari cengkraman si pemuda tak membuahkan hasil. Bahkan badannya semakin tak berdaya. Mengenaskan. Dengan ganas, si pemuda melucuti pakaian si gadis. Tawa mengerikan selalu keluar dari mulutnya bagai raungan harimau lapar. Di depan si ayah yang tak berdaya, si pemuda merusak kehormatan si gadis dengan cara buas. Apa yang terlihat sangat menyayat hati. Memilukan. Si pemuda durjana dengan leluasa memuaskan nafsu bejatnya. Anak gadis satu-satunya diperlakukan bagai hewan. Rasanya perih mata menyaksikan itu. Tiada disangka hari ini dia sekeluarga mendapat musibah yang begitu pedih. Si ayah memejam mata, menahan perih, pilu dan segala hal rasa menyakitkan bercampur aduk. Tak terasa wajahnya telah basah oleh air mata. Duh, Hyang Widi, karma apa yang kau timpakan padaku? Tak sanggup lagi melihat anak gadisnya yang sudah tak berdaya menerima penderitaan yang menghancurkan masa depannya. Dengan tenaga yang tersisa, si ayah meloncat sambil melancarkan dua tinju ke arah si pemuda. Prak! Namun, sebelum pukulannya sampai sasaran, kaki kiri si pemuda lebih cepat lagi bergerak menendang hingga akhirnya sosok si ayah terpental menghantam dinding rumah lalu ambruk dengan kepala pecah. Nyawanya juga ikut amblas. Episode sebelumnya, fitnah. Episode berikutnya, fitnah kedua.